Setelah Sinteyong, sekarang giliran Indra Syafri yang kena kritik Bung Toel. Terlalu percaya diri katanya. Dan informasi selanjutnya, Sinteyong comeback, inilah agenda Timnas Indonesia seusai dengan Asian Games 2022. Dan yang terakhir, here we go, Sinteyong bakal mainkan kiper klub Eropa berbandrol 869 juta rupiah. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, Tommy Melly atau Bung Toel kembali mengkritik pelatih Timnas Indonesia setelah Sinteyong kini giliran Indra Syafri yang mendapatkan giliran. Menurut Bung Toel, pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Syafri itu terlalu percaya diri usai skuad Garuda menghadapi Korea Utara. Lewat kanal YouTube Gocek Bung Toel yang menyebut jika rasa percaya diri Indra Syafri ini serta label Timnas Indonesia level Asia tak selaras dengan permainan yang ditampilkan di Asian Games 2022. Kemarin begitu Piala Asia lolos ke putaran final, semua gemuruh. Indonesia sudah level Asia. Nah, Asian Games ini juga level Asia, tapi performa timnas kita melempem, nggak mengesankan. Artinya kan nggak ada konsistensi di situ, kata Bung Toel. Menanggapi pernyataan Indra Syafri yang menyebut permainan timnas U24 lebih baik daripada Korea Utara meski kalah 1-0, Bung Toel justru beranggapan sebaliknya. Lolosnya itu nggak pantas, kalau kata netizen hoki caranya. Jadi saya agak tergelitik nih dengan berita yang muncul ketika Indra Syafri mengatakan bahwa Indonesia katanya tampil lebih baik dibandingkan Korea Utara, ungkapnya. Sebelumnya Bung Toel juga melayangkan kritik terhadap pelatih Sinteyong. Ia menilai kalau rekor yang diraih Sinteyong saat ini hanya karena memang dirinya lah yang mendapatkan kesempatan demikian. STY itu satu-satunya pelatih yang loloskan 3 timnas Indonesia ke Piala Asia. Kan pasti begitu tuh ya. Karena dia memang satu-satunya pelatih yang diberi kesempatan itu. Cuman sejarah pelatih timnas satu-satunya yang 3 kelompok usia ya dia, nggak ada memang sebelumnya, kata Bung Toel. Lebih lanjut Bung Toel menilai bila pelatih lain yang membuat timnas Indonesia ke Piala Asia juga pantas diapresiasi. Hanya saja media saat itu tidak semasif di era Sinteyong melatih. Maka dengan demikian Bung Toel sudah mengkritik 2 pelatih yang saat ini tengah menangani timnas Indonesia, yakni Indra Syafri dan juga Sinteyong. Dan di informasi bola selanjutnya, supporter tidak perlu menunggu waktu lama untuk menyaksikan timnas Indonesia bertanding seusai tersingkir dari Asian Games 2022. Pasalnya pada bulan Oktober ada pertandingan timnas Indonesia yang akan menghadapi Brunei Darussalam dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U24 sebelumnya harus tersingkir dari babak 16 besar Asian Games 2022 selesai dikalahkan Uzbekistan dengan skor 0-2. Pada laga yang berlangsung di Shancheng pada Kamis 28 September itu, Uzbekistan menang lewat 2 gol Ehsanov Zersot. Seusai perjuangan terhenti, para pemain yang bergabung di skuad Garuda Muda akan kembali ke klubnya masing-masing. Agenda terdekat timnas Indonesia adalah FIFA Matchday pada Oktober 2023. Sinteyong akan kembali menangani Rizky Ridho dan kawan-kawan karena tim yang bermain merupakan level senior. Akan tetapi timnas Indonesia tidak akan memainkan laga uji coba internasional. Timnas Indonesia bakal memainkan babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia menghadapi Brunei Darussalam. Pertandingan akan digelar sebanyak 2 leg, yang pertama di Brunei sedangkan laga kedua di Indonesia. Indonesia memilih Stadion Jakabaring sebagai venue pertandingan untuk menjamu Brunei dan inilah jadwal lengkap timnas Indonesia di bulan Oktober nanti. Pada leg 1 akan dilaksanakan pada Kamis 12 Oktober 2023. Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada pukul 7 malam. Di leg kedua pada Rabu 17 Oktober 2023. Brunei Darussalam versus Indonesia di Stadion Sultan Hasan Al Bolkiah pada pukul 7 malam lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan di informasi yang terakhir, Timnas Indonesia akan segera mendapatkan amunisi baru di lini belakang, utamanya posisi penjaga gawang. Kiper klub Eropa berbandrol 869 juta rupiah. Sairus Margono selangkah lagi akan bisa dimainkan oleh Sinteyong di Timnas Indonesia.
Lewat unggahan di akun Instagram miliknya, Cyrus Margono mengunggah ulang postingan dari Hamdan Hamidan, staf khusus Kemenpora untuk pemain keturunan. Pada postingan yang diunggah oleh Hamdan, ia menjelaskan bahwa hari ini, Jumat 29 September, dirinya bersama ayahnya yaitu Cyrus Margono, Johan Margono, telah mendatangi Direktorat Keimigrasian. Dalam keterangannya, Hamdan menjelaskan bahwa pertemuan ayah Cyrus dengan pihak imigrasi perihal permohonan kewarganegaraan pemain yang saat ini membela klub Yunani yang bernama Panathinaikos. Ya, intinya kan permohonan kewarganegaraan Cyrus berlanjut ke pembuatan SKIM sesuai dengan Permenkumham terbaru terkait anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri. Ya, rule dari SKIM adalah syarat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Dan ini alhamdulillah kita sudah terpenuhi. Cyrus pun akan menjadi salah satu orang pertama di Indonesia yang menempuh proses SKIM terbaru ini, sehingga memang sudah yang paling cepat. Postingan dari Hamdan ini pun di-repost oleh Cyrus Margono di unggahan Instastory dengan mengatakan, "Kesabaran," tulis caption unggahan Cyrus ditambah dengan simbol kunci. Timnas Indonesia U24 harus mengakhiri perjuangan di Asian Games 2022 setelah dikalahkan Uzbekistan pada babak 16 besar di Stadion Changcheng Sports Center Changcheng pada Kamis 28 September kemarin. Skuad Garuda Muda kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2 setelah bermain imbang di waktu normal dengan skor 0-0. Gol kemenangan Uzbekistan tercipta lewat Ehsanov Sherzod yang babak tambahan waktu berjalan 2 menit. Sementara gol kedua Uzbekistan kembali diciptakan Ehsanov Sherzod lagi di akhir babak kedua babak perpanjangan waktu. Kekalahan ini membuat banyak supporter timnas Indonesia U24 sangat kesal terhadap sang pelatih Indra Syafri. Dirtek PSSI itu dinilai tak bisa memaksimalkan pemain yang dibawa ke skuad Asian Games. Bahkan kehadiran Ramadan Sananta tak mampu membawa timnas Indonesia U24 melewati Uzbekistan, dan sebelumnya Sananta sempat tidak diizinkan bergabung dengan tim karena Persis Solo membutuhkan jasanya. Maka dari itu penyerang berusia 20 tahun tersebut tidak bermain selama babak penyisihan grup. Kekalahan ini juga memunculkan perdebatan di media sosial yang membawa sosok pelatih timnas Indonesia senior Sinteyong. Mereka menilai timnas Indonesia U24 akan berprestasi lebih baik jika dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Dan perdebatan ini sebenarnya sudah mulai terjadi ketika timnas Indonesia U24 menghadapi Kyrgyzstan di laga pertama Asian Games. Netizen menilai permainan Rizky Ridho dan kawan-kawan akan bermain lebih baik jika Sinteyong yang memimpin. Dan banyak sekali komentar netizen soal kegagalan timnas Indonesia U24 yang dikutip dari media sosial X, seperti dari akun @footballervote yang mengatakan, kegagalan tim ini ada pada PSSI dan Indra Syafri. Khususnya untuk Indra Syafri, belajarlah pada ilmu Sinteyong. Untuk PSSI, kalau ingin dikatakan berbeda, mulailah belajar produksi pemain. Jangan nebeng pembinaan pemain sama klub terus, ujarnya. Atau akun lain yang mengatakan, oh netizen pada akhirnya tahu kok siapa pelatih yang berkualitas. Reaksi netizen ketika timnas kalah saat dilatih Sinteyong sama saat dilatih Indra Syafri ya beda. Progres permainan dan taktikal Sinteyong terlihat jelas meskipun hasil belum maksimal. Sementara Indra stuck di taktik dan gak punya progres yang berarti.